Masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing ya dengan puasa Ramadan, baik bagi yang melaksanakannya maupun yang tidak. Tapi untuk yang tinggal di luar negeri, khususnya di Jepang, pasti akan merasakan perbedaannya, Iqbal ya. Nah, kali ini sudah ada warga negara Indonesia, Nizar Fadilia, di Iwakuni, Jepang. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Nizar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nizar, ini sebelum nanya-nanya soal Ramadan di sana nih, Mbak Nizar, saat ini kegiatannya apa sih sebenarnya? Karena beberapa waktu yang lalu sempat juga saya lihat nih, saya kepo juga ya. Kepo ya. Jadi tahun lalu itu Mbak Nizarnya ada di Texas, Amerika Serikat. Wow. Jadi tiap Ramadan itu pasti pindah-pindah tempat ini, jangan-jangan. Ini kegiatannya apa, Mbak Nizar? Oke, jadi tujuan saya sebenarnya saya nggak tinggal di Jepang lagi, tapi ini lagi kayak traveling ke Jepang, cuman lumayan lama, kayak 2 minggu, karena saya punya photoshoot untuk foto sakura. Karena kebetulan saya punya klien di sini, saya dulu tinggal di Iwakuni sini ya. Jadi Iwakuni itu salah satu kota yang ada markas militer Amerika. Kebetulan kami dulu tinggal di sini, suami saya tugas di sini. Jadi saya masih punya kayak customer yang kalau misalnya cherry blossom atau musim gugur itu mereka emang butuh foto banget gitu. Nah, jadi kebetulan aja deh saya kesini sekalian traveling dan sekalian foto mereka, jadi dapat sedikit rezeki sekalian traveling gitu. Jadi mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya. Tapi Mbak Nizar, ini kan Betul. kalau tadi Mas Iqbal udah bilang bahwa Iqbal. oh iya Iqbal deh. Iqbal udah bilang bahwa Mbak Nizar di tahun kemarin itu di Texas Amerika Serikat, kemudian saat ini di Jepang. Dan sebenarnya Mbak Nizar ini sudah tinggal pernah tinggal juga di Iwakuni. Seperti apa sih Mbak, bisa digambarkan nggak suasana bulan Ramadan menjadi orang yang minoritas ya di sana ya? Sama aja seperti di Texas, di San Antonio, tapi bedanya kalau di San Antonio itu kan kota lumayan besar ya. Lalu komunitas muslimnya banyak, masjidnya banyak. Jadi walaupun minoritas memang lebih mudah. Sementara kalau di Iwakuni kita nggak punya masjid. Masjid terdekat itu adalah Hiroshima dan itu sekitar 1,5 jam, ya kan? Jadi kalau ke sana itu lumayan butuh waktu gitu. Kemudian yang menjadi highlight kalau di Iwakuni adalah karena komunitas Indonesianya sedikit, nggak banyak, dan tadi lagi komunitas muslimnya itu jauh lebih sedikit dari di San Antonio, Texas. Jadi ya most likely kalau Ramadan kita sendiri-sendiri, kalaupun misalnya ada bareng ya paling buka puasa bareng deh. Dan kalau kayak musim sakura gini, kita tuh biasa buka puasa sambil hanamian. Jadi hanami itu piknik di bawah pohon sakura. Nah itu kayak ada sedikit klip ya, saya lagi buka puasa sama teman, terus juga ada saya lagi piknik sama temen nih di bawah pohon sakura hanamian, itu sambil nunggu buka puasa. Asik sekali ya bisa hanamian gitu ya, bareng mungkin sama keluarga atau teman-teman. Tetapi kalau misalnya berbicara soal yang menjadi kebiasaan di sana, kalau misalnya untuk berbuka puasa ataupun sahur, apakah sebenarnya masyarakat di sana juga punya makanan khusus begitu, khususnya untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa? Apakah ada makanan khusus yang disiapkan untuk berbuka ataupun saat sahur? Enggak sih ya, karena kalau kita nggak sempat masak gitu ya, ada namanya kombini, kalau orang Jepang bilangnya kombini atau convenience store. Jadi biasanya kita grab and go aja gitu, beli yang ada di convenience store kayak onigiri atau makanan-makanan Jepang yang lain gitu kan, yang insya Allah tidak mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan gitu, walaupun susah. Dan ya biasanya kita kalau nggak masak menu Indonesia, kita bawa nih ke tempat yang dimana kita mau berbuka puasa, atau ya itu tadi grab and go aja dari convenience store. So kalau ditanya ada yang khusus, nggak ada sih.
benar-benar tergantung apa ya atau kesiapan di toko Asia yang kita beli gitu. Nggak ada yang khusus ya. Karena tadi juga Mbak Nizar menyebutkan kalau dibandingkan dengan San Antonio di Texas, ini komunitas Muslim di Iwakuni jauh lebih sedikit. Kalau masyarakat lokal di sana seperti apa Mbak melihat Muslim yang berpuasa? Pertama kan kalau yang namanya saum nggak kelihatan kan ya, jadi mereka juga nggak akan tahu kita berpuasa. Nah tapi kalau saat puasa kayak gini nih biasanya ada rombongan dari Universitas Hiroshima. Mereka biasanya satu kali dalam musim sakura gitu, mereka datang ke jembatan Kintai atau Kintai Bridge, lalu mereka maghriban di sana. Jadi tahun ini, which is kayak minggu kemarin, mereka datang buka puasa di sana lalu sholat. So yang terlihat oleh orang Jepang bukan saat kita berpuasa, tapi saat kita buka puasa dan sholat bareng gitu. Terus kalau untuk tanggapan mereka, kayaknya Iwakuni ini walaupun kota kecil tapi sudah terekspos sama multicultural karena sekali lagi ada pangkalan militer Amerika di sini. Jadi mereka melihat sesuatu yang tidak Jepang gitu, kayaknya mereka udah biasa banget. Dan di sini juga kalau kita menjalankan sholat mau di mana aja sih, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Oke. So kalau balik lagi ke pertanyaan, kayaknya mereka tidak peduli juga gitu, karena sekali lagi saum itu kan nggak kelihatan dengan orang lain gitu. Walaupun kalau misalnya lagi ngobrol dengan masyarakat di sekitar dengan menawarkan makanan atau apapun, mungkin itu juga pasti kita terima-terima saja begitu ya, karena ya mereka juga tidak peduli. Tapi ini berbicara lagi soal, saya masih penasaran dengan aktivitas dari Mbak Nizar sendiri. Ini Mbak Nizar kan memang pernah tinggal di Amerika, lalu di Jepang, dan saat ini memang sedang ada kegiatan khusus begitu. Itu sebenarnya Mbak Nizar ini tinggalnya di mana, dan kalaupun balik lagi ke Indonesia begitu, apakah ada rencana untuk balik lagi ke Indonesia untuk merayakan Lebaran atau tetap akan stay di sana? Excuse me. Jadi saya ikut suami tugas. Kita udah pernah tinggal di Iwakuni, Jepang. Pertama waktu saya pindah dari Indonesia, saya pindah ke Washington State, ya seberangnya di Bremerton. Itu lokasinya di seberangnya Seattle ya kalau kita bilang. Lalu kami pindah ke Jepang, ke Iwakuni ini, lalu balik lagi ke Amerika, lalu sebenarnya kami tinggal di Yunani juga 2 tahun. Lalu balik ke Texas sekarang ya, ke San Antonio, Texas. Dan sekarang sih di Iwakuni sekali lagi saya hanya berkunjung. Nah, nanti insya Allah tanggal 8 harusnya udah balik ke Indonesia insya Allah gitu. Dan insya Allah nanti akan Idul Fitri di Indonesia. Setelah itu baru balik ke Texas gitu. Wih, bener-bener ya. Kemana-mana, aduh jadi iri, pingin ikut rasanya. Selalu deh, boleh nggak diajakin gitu ya? Pengen ikut kemarin pengen juga nih. ke Inggris, pengen Di ikut. Indonesia saja, Borobudur aja belum pernah dikunjungin gitu ya. Apalagi keluar negeri. Coba dong diajak-ajak Jadi gitu ya. kebetulan, jadi kebetulan saya itu kami dalam berumah tangga ya, saya dan suami, kita masing-masing memberikan kebebasan untuk kayak me time setahun sekali. So ya saya pakai me time saya untuk traveling gitu. 2 tahun kemarin saat corona kan benar-benar lockdown banget, nggak bisa kemana-mana ya. Dan kayaknya tuh sekarang setelah corona tuh kayak balas dendam jalan-jalan lama gitu. Tapi ya ini emang kesempatan diberikan sama suami sih untuk ya udah kemana lah gitu, take a break from the marriage for a while ya. Oke, wah ini menarik sekali nih. Ya. Me time itu penting sekali. Oke, langsung cus kemanapun mau pergi. Ya, nanti kalau udah berumah tangga harus Udah ada agreement pusing. begitu ya, harus Iya. ada me time-nya. Oke, terima kasih Mbak Nizar. Semoga nanti bisa bertemu di Indonesia. Apalagi lebarannya nanti akan bersama keluarga di Indonesia. Terima kasih Mbak Nizar. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.